Kemudian ada 3 ayat termasuk ayat yang pertama di surah Al-Qadr tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Juga ada syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, surah Al-Baqarah 184. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Juga di dalam surah At-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maksudnya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Ketiga ayat itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an turun secara utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Nah, setelah turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Al-Qadar, maka kemudian turun sedikit demi sedikit, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Mulai awalnya adalah turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang itu dikenal dengan nuzulul Quran. Watan ini surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai kali dengan 1 sampai sekawan. Gusti Allah dawuh fa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran itu diturunkan oleh Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin. Turun Al-Quran melalui Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Kepada siapa? Ala qalbika, kepada hati Muhammad, litakun minal munzirin, akuna minal munzirin, agar supaya kamu termasuk orang-orang yang berperingatan jadi nabi. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Jadi ini turun kepada Nabi dari Baitul Izzah ke Nabi melalui malaikat Jibril. Turun sedikit demi sedikit, yang dimulai dengan surat Al-Alaq yang dikenal dengan nuzul. Jadi nuzul Quran adalah Lailatul Qadar. Nuzul Quran itu kapan? Itu kalau dirujuk dari surat Al-Anfal ayat 41, Gusti Allah dawuh, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kalau kalian iman kepada Allah dan apa yang aku Allah turunkan kepada hambaku pada hari Al-Furqan. Hari Al-Furqan adalah hari pertemuannya dua pasukan yang dimaksud adalah kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Itu adalah perang Badar, di mana pasukan orang Islam waktu itu cuma 313 kira-kira, sementara pasukan kafir Quraisy itu sekitar 1000-an orang. Sementara yang menggunakan kendaraan pasukan Islam itu 70 menggunakan onta, 20 menggunakan kuda, yang 241 jalan kaki. Sementara kalau yang 1000 kalau kafir Quraisy 700 pakai onta, 300 pakai kuda. Jadi 1000 itu pakai kendaraan semuanya. Sementara kaum muslimin yang pakai kendaraan cuma 72, yang lain jalan kaki. Padahal dari Madinah ke Badar ini sekitar 70-an kilo. Dan itu Ramadan, 17 Ramadan. Orang Badar ini tak puasa, orang dengan berpuasa, terima kuat dan menang. Buktinya yang meninggal dari orang Islam dari 7 dari 313 itu cuma 14 orang, sementara kaum kafir Quraisy 70 orang yang meninggal, 70 orang oleh Islam. Itu bertepatan dengan 17 Ramadan. Berarti Al-Quran turun pertama kali bertepatan dengan 17 Ramadan. Cuma itu tahunnya beda, karena pada waktu bulan Badar tahun 2 Hijriah, dari turunnya Al-Quran, Nabi sebelum hijrah, Nabi diangkat menjadi Nabi, yaitu kira-kira bulan Juli tahun 610 Masehi, berarti 13 tahun sebelum hijrah. Pada dengan 17 Ramadan, dan di Gua Hiro, Jabal Nur. Hadirin dan hadirat yang berhormat, kalau ada ayat yang pertama turun surat Al-Alaq disepakati oleh ulama, maka ayat yang terakhir turun itu ayat apa? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Di dalam tafsir Al-Munir kata Wahab As-Suhaili itu
surat Al-Baqarah ayat 281 ayat yang terakhir turun, di mana turun 9 hari sebelum Nabi wafat. 9 hari sebelum Nabi wafat, yaitu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah 281. Bertakwalah kalian, takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada hari itu. Di hari itu dikembalikan kepada Allah. Takutlah kepada hari di mana kalian di hari itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa itu akan dimatikan. Waktu wafakul nafsin, setiap jiwa akan disempurnakan. Maka sebab apa yang dia lakukan, wahum la yuzlamun, mereka tidak didolimi. Artinya ketika kita beramal baik, maka pasti akan menerima balasan ganjarannya berikutnya. Ketika berbuat jelek juga akan menemui ganjarannya perbuatan dosa. Ini ayat yang terakhir kata Allah. Tapi ada yang menyatakan ayat terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3, yaitu didahului dengan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Haramkan bagi kalian bangkai darah daging celeng khinzir dan sesuatu binatang yang disembelih karena Allah, dan seterusnya sampai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku ridho terhadap kalian Islam sebagai agama kalian. Nah, ini berarti ayat yang terakhir, tapi ayat hukum. Hukum karena kholibat alaikum tadi. Jadi ayat hukum yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Ayat yang terakhir turun adalah tadi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu surat Al-Baqarah 28. Karena 9 hari sebelum Nabi wafat, ayat terakhir turun. Karena ayat hukum terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3. Hadirin wa hadirat yang hormati. Jadi Lailatul Qadar itu kapan turunnya Al-Quran di Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu yang dirahasiakan. Maka di dalam hadis dikatakan karena Rasulullah SAW yujamiru ayat hadithu fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih an Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Rasul itu nemen-nemeni bahkan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini sudah malam tadi malam 23, jadi masih ada beberapa malam lagi sampai Idul Fitri. Wafil Bukhari dan Bukhari fil fitri min al-ashr al-awakhir taqdiman misalihi 'inda al-malaikat. Bukan hanya di 10 hari terakhir, tapi khususnya di liburan, di malam ganjil, malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa sadda al-mizan. Bahwa Nabi itu pada masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan menyemangatkan di dalam ibadah. Sadda al-mizan itu isyaratun ya taswir wa tajiddi fil amali wal istihad. Betul-betul nemen-nemeni